Halo sahabat sehat Pantirapi, terutama ibu-ibu dan calon ibu yang berbahagia. Apa kabar? Semoga semua sehat dan pastinya tetap semangat ya. Kali ini masih dalam rangka Pekan ASI Sedunia, saya Dr. Tintin ingin sekali berbagi info dan membahas banyak hal tentang mitos yang beredar seputar ASI dan menyusui. Ya, mitos ini banyak sekali beredar dan sangat mengganggu ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda, karena mitos adalah suatu cerita atau keyakinan yang dipercaya kebenarannya, padahal secara medis atau ilmiah banyak yang tidak terbukti. Dan mitos ini seringkali mempengaruhi ibu-ibu, sehingga ibu menjadi khawatir, menjadi galau, menjadi tidak percaya diri, dan akhirnya apa? Akhirnya memutuskan sesuatu yang tidak tepat, dan itu akan merugikan ibu itu sendiri dan bayinya. Sebab itu saya merasa perlu untuk menyampaikan fakta-fakta di balik mitos-mitos tersebut. Yang akan saya paparkan adalah mitos yang paling banyak dijumpai di masyarakat. Ya. Pertama, dikatakan bahwa bayi baru lahir itu belum bisa mengenali, belum bisa mencari puting ibu. Apa iya? Faktanya bahwa bayi dalam 1 jam pertama sudah punya naluri yang kuat untuk mencari dan mengenali putingnya. Sehingga tidak mengherankan ya bahwa banyak sekali bayi-bayi yang berhasil menemui atau menyusu puting mamanya ketika dilakukan IMD, dan banyak juga beredar di video YouTube para artis yang berhasil bayinya menemukan puting susu ketika bayi IMD. Yang kedua, tentang susu yang pertama kali keluar saat ibu melahirkan yang disebut dengan kolostrum. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar itu adalah sampah, adalah ampas basi karena warnanya kuning, keruh, dan tidak layak untuk dikonsumsi bayi. Karena katanya bahwa kolostrum itu diproduksi ketika ibu masih awal-awal hamil dan dikeluarkan baru setelah ibu melahirkan. Faktanya memang betul bahwa kolostrum diproduksi ketika ibu hamil mulai 12 atau sampai 16 minggu, sedikit-sedikit lalu terkumpul, dan pada saat melahirkan atau menjelang melahirkan kolostrum itu dikeluarkan. Kolostrum ini memang warnanya kuning dan kental. Itu mengandung banyak sekali protein, antibodi, dan vitamin, dan itu memang Tuhan ciptakan untuk memberikan kekebalan awal pada bayi ketika baru lahir, sehingga ketika bayi menyusu dan mendapatkan kolostrum tersebut, antibodi masuk ke usus bayi, dan bayi boleh dikatakan mendapatkan imunisasi yang pertama. Jadi sayang sekali ya kalau sampai dibuang ya. Oke, yang ketiga, mitos tentang ibu yang mempunyai payudara kecil berarti ibu ini tidak mampu memproduksi ASI yang mencukupi untuk bayinya. Faktanya tidak betul, bahwa ASI diproduksi bukan berdasarkan besar kecilnya payudara, tapi berdasarkan jumlah kelenjar ASI, kelenjar susu, sehingga jumlah ini pada masing-masing manusia, masing-masing ibu kurang lebihnya sama. Yang membedakan adalah stimulasi dan kondisi ketika ibu menyusui, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter-dokter sebelumnya. Ya, bahwa semakin sering bayi disusukan, semakin ibu bertekad kuat, semakin ibu makan nutrisi yang seimbang dan lengkap, maka ASI akan lancar. Lalu ada juga mitos yang mengatakan kalau putingnya datar atau masuk, itu akan menyulitkan bayi untuk menyusui. Ya, faktanya begini, memang kalau ibu dengan puting datar dibandingkan dengan puting yang menonjol,
faktanya memang mudah yang menonjol. Tetapi tidak berarti bahwa kalau puting datar itu bayi tidak bisa menyusu, karena bayi menyusu bukan pada putingnya tetapi pada areolanya. Sehingga dengan bantuan orang-orang terdekat, dengan ketelatenan, dengan kesabaran, dan dengan teknik yang betul, meskipun puting datar awalnya memang sulit, tetapi lama-lama akan menjadi mudah dan ASI akhirnya lancar. Tidak hanya saya bicara begini loh, tapi faktanya memang sudah banyak terbukti. Selanjutnya mitos tentang bayi waktu hari-hari pertama nangis terus, itu artinya bayi sudah lapar dan haus, padahal ASINya belum keluar. Gimana nih? Nah, banyak ibu-ibu yang memutuskan untuk memberikan susu formula. Padahal faktanya bahwa bayi-bayi tersebut menangis tidak selalu karena haus dan lapar. Mungkin bayi merasa tidak nyaman, atau merasa ada yang sakit, atau mungkin ingin dipeluk. Ya. Karena apa? Karena bayi ketika lahir itu dia mempunyai cadangan nutrisi dan cairan yang kata ahli bisa sampai usia 3 hari masih cukup. Jadi hari pertama kedua puasa tidak apa-apa. Oke, jelas ya. Mitos selanjutnya tentang ibu yang payudaranya masih kendor ketika awal-awal melahirkan. Lalu si ibu merasa kecil hati, dan ada yang mengatakan kalau ASINya kendor berarti memang tidak mampu untuk menghasilkan ASI yang dibutuhkan oleh bayi. Ini menyebabkan ibu menjadi kecil hati dan akhirnya tidak jarang yang menyiapkan susu formula. Padahal faktanya bahwa susu kendor pada awal-awal melahirkan tidak berarti tidak mengandung ASI loh ya. Payudara yang kendor tetap memproduksi ASI, hanya perlu dirangsang produksinya dengan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sering disusukan, ibu makan nutrisi dengan lengkap, dan juga cukup istirahat dan penuh percaya diri. Jangan kecil hati dulu. Ya, percaya bahwa aku bisa, aku mampu, orang lain bisa, aku juga bisa. Oke? Ya. Selanjutnya bayi kuning. Nah, ini sering sekali dijumpai ya. Bayi kuning itu berarti bayi kurang cairan, berarti kurang ASI, berarti segera perlu diberikan susu formula. Faktanya tidak begitu, bahwa bayi kuning itu multifaktorial, banyak sekali penyebabnya, dan biasanya 60% bayi sehat mengalami kuning yang tidak berbahaya. Bahkan bayi yang ASINya melimpah, beratnya naik bagus, itu pun juga bisa kuning, yang disebut dengan breast milk jaundice. Jadi jangan salah ya, kalau bayi kuning pasti kurang cairan, itu tidak betul.